What's up guys, welcome back to another episode of From Belajar 100. It's me Bonifal from kursus bahasa Inggris RBA 100, RBA 100. And today I'm gonna talk to you about some basic vocabulary, pronunciation and also grammar. And before we get there, please subscribe to our channel kursus bahasa Inggris RBA 100. Once again, RBA 100 atau RBA 100, and press the bell icon and also like our Facebook page kursus bahasa Inggris RBA 100, RBA 100, and press the bell icon. And now, let's go guys! Hey, the usual please. Having smoked all my cigarettes during our workout, I stopped for fresh supplies when... There I was, hanging right next to Martha Stewart living, Carrie Bradshaw, dying of embarrassment. Hey, the usual please. Having smoked all my cigarettes during our workout, I stopped for fresh supplies when... There I was, hanging right next to Martha Stewart living, Carrie Bradshaw, dying of embarrassment. Hai guys, welcome. Selamat datang dalam pembahasan dalam video kita kali ini. Dan langsung saja mari kita mulai ya. First, I'm gonna show you how to say this sentence, right? Aku akan tunjukkan cara melafalkan kalimat yang di depan Anda ini. Caranya adalah hey, the usual please, right? Sekali lagi, hey, the usual please, right? Ini artinya biasanya tolong, right? Hey, biasanya tolong ya. Nah, untuk kata ini biasanya kalau Anda lihat di dictionary Anda atau di kamus apa saja, entah offline atau online, semua ada beberapa arti. Tetapi semuanya merujuk pada artinya yaitu biasanya, right? Biasanya atau biasa yang biasanya dilakukan, right? Jadi sekali lagi, hey, the usual please, right? Nah, yang dimaksudkan oleh si Carrie dalam cuplikan video yang baru saja Anda tonton itu adalah dia memesan pesanan yang biasanya. Jadi misalkan, for example, kalau Anda sering ke bar, misalkan Anda ke klub atau kemana saja atau ke warung terdekat, dan mereka kenal Anda selalu order the same thing setiap hari atau bahkan paling tidak 2 hari sekali, atau pokoknya ada kebiasaan di situ, Anda bisa hanya katakan hey, the usual please, right? Ini terutama dalam bahasa Inggris ya. Kalau kita di Indonesia, kalau Anda katakan itu, penjualnya akan bingung. Sekali lagi, misalkan kamu pesan minuman yang sama setiap kali pergi ke tempat tersebut. Nah, kamu katakan ini juga, orang akan mengerti karena mereka tahu apa yang Anda inginkan. For example, di sini aku katakan I just wanna order the usual. Sekali lagi, I just wanna order the usual. Artinya aku mau pesan yang biasanya saja, right? Jadi dengan sendirinya yang orang itu udah tahu. Or for example here, si A nanya, what drink do you want, right? What drink do you want? Minuman apa yang kamu mau? B, just the usual, right? Sekali lagi, just the usual, right? Artinya biasanya, atau ini nggak usah ada juga, nggak menjadi masalah. Tapi biasanya ada sih, biasanya ya. Tapi kalau misalkan Anda nggak mau ada kan juga nggak menjadi masalah. Makanya di sini diadakan, right? So once again, just the usual artinya biasanya, yang biasanya. Or for example, I'm bored with the usual, right? Aku bosan, bored itu artinya bosan dengan yang biasanya. Let me try something new. What's new there? Or what's new here? Right? Sekali lagi, what's new here? Tergantung ya. Kalau kamu ngomong di sini ya here. Kalau di sana ya there. Alright. Sekali lagi, what's new here? Right? Atau what's new here? Ini bisa lafalkan. You can translate as new like this or new, no problem. Alright. Pick one. Pilih salah satu. Biasanya kebanyakan ini biasanya kebanyakan dilafalkan oleh orang Inggris, ini kebanyakan orang Amerika sih. Alright. So sekali lagi itu untuk yang biasanya. Next, having smoked all my cigarettes during our workout. Nah, untuk kata ini juga banyak sekali, ada dua sih, bukan banyak ya, ada dua. Ada yang bilang during, ada yang bilang during, ada yang bilang during, gak menjadi masalah, right? Jadi pick one, pilih salah satunya. Jadi having smoked all my cigarettes artinya sesudah merokok semua rokok saya ya. Cigarettes itu artinya rokok, tentunya Anda tahu. During our workout. Nah, workout selama, during itu artinya selama. Our workout itu artinya latihan olahraga biasanya. Misalkan Anda olahraganya push up. Nah, itu
you do workout, alright. Anda melakukan olahraga, atau misalkan Anda workoutnya ke gym, atau Anda workoutnya pergi main bola, atau workoutnya apa ya, itu namanya latihan, alright. Nah di sini juga aku udah buatkan contoh kalimatnya. For example, after my workout. Jadi after my workout, cara Anda lafalkannya adalah workout, right? Once again, workout, right? Once again, workout. Workout itu artinya olahraga atau latihan, right? Latihan, training, right? Kayak gitu. Training, mereka punya arti yang sama. Atau olahraga, ya, olahraga. Jadi after my workout, I have a sauna, right? Sekali lagi, after my workout, I have a sauna. Artinya sesudah olahraga, I have a sauna. Atau sauna itu tempat, kalian tahu lah. Biasanya orang sesudah olahraga itu dia masuk ke satu tempat dan di situ dia bukan panas tapi membuat ya dia memang panas. Ada juga sauna yang dingin ya, untuk airnya dingin semua. Jadi ini tergantung dari di tempatnya mana yang kamu mau ya. Sauna, cara Anda lafalkannya sauna, right? Sauna. Meskipun ada juga saya mendengar orang lafalkannya dengan sauna, no problem, right? So you can pronounce it like sauna, kayak gini, sauna. Sebenarnya bunyi terakhir itu adalah kayak gini. But sekali lagi, seperti kalau Anda nonton video-video saya sebelumnya itu kalian tahu caranya. Or sometimes, bukan sometimes, tergantung aksennya juga. Dia lafalkan kayak sauna, alright? Sauna, alright? Kayak gini. Pick one, pilih salah satu, right? Semuanya dimengerti. After my workout, I have a sauna. Next, always wear good shoes for your workout, right? Artinya selalu pakai sepatu yang bagus untuk latihan Anda atau olahraga Anda, right? Always wear good shoes for your workout, right? Next one, I try to work out twice a day, right? Sekali lagi, I try to work out twice a day. Artinya aku mencoba untuk olahraga 2 kali sehari ya. Wow, itu kebanyakan sih. Atau mungkin saya tadi tulis salah, twice a week mungkin ya. Ini lebih masuk akal sih. Kalau twice a day terlalu banyak. Anyway, kecuali Anda memang seorang atletik yang mau berkompetisi ya, berjam-jam olahraga setiap hari, itu adalah it's a must. Itu kamu harus lakukan, alright? So once again, that's for workout. Oh ya, aku hampir lupa, bisa digunakan untuk noun and also verb, alright? Bisa digunakan dua-duanya. I stopped for fresh supplies when there I was, alright, hanging right next to Martha Stewart living, Carrie Bradshaw dying of embarrassment. Now, the next word that I'm going to talk about is this one, right? Supplies, alright? Supplies. Ini biasanya, ini tentunya dalam bentuk plural, alright? Nah, biasanya juga dalam bentuk singular atau bahkan dalam bentuk kata kerja, right? Tapi itu banyak sekali artinya. Jadi jika Anda mau cek, kamu tinggal pergi ke online dictionary or offline dictionary dan cek di sana, right? Alright, kayak cek arti-artinya di sana. Akan tetapi ini saya mau jelaskan sesuai dengan klip yang Anda baru saja tonton, right? So, the term supplies is commonly used to refer to food, medicine, or other things necessary for living, alright? Artinya bahwa the term supplies ini biasanya digunakan merujuk pada makanan, medicine atau obat-obatan ataupun beberapa hal lain maksudnya ya, yang penting untuk hidup ya, untuk hidup. Pokoknya paling penting untuk hidup, kayak makanan. Kamu nggak bisa hidup tanpa makanan. Obat, kamu nggak bisa hidup tanpa obat. Nah, jadi supplies ini lebih mengarah ke sana. Tetapi yang dimaksudkan oleh si Carrie dalam cuplikan video tersebut, dia mengarahkan ke cigarette, right? Dia mengarahkan ke rokoknya ya. Jadi cigarettes. Yang dia maksudkan di sini adalah cigarettes. For example here. Ya, di sini dibilang ini. Kenapa cigarettes? Karena di sini mulai dari kalimat yang paling pertama, having smoked all my cigarettes. Nah, having smoked itu artinya sesudah merokok semua all my cigarettes, artinya semua rokok saya during our workout, selama olahraga kami ya. Karena dia ngomong tentang kami bukan kita. I stopped for fresh supplies. Nah, ini dia merujuk pada ini.
alright. Jadi dia merujuk pada cigarettes-nya. Nah, kalau Anda, ini biasanya kebanyakan orang kayak saya juga lakukan. Misalkan kalau kebiasaan saya yang saya lakukan adalah anggap saja candies, alright, atau candies. Nah, kalau saya kebiasaannya adalah candies dan saya bilang saya mau beli supply untuk ini, ya saya bisa katakan ini juga nggak menjadi masalah, right? Tapi saya tentunya refernya to the case ini. Akan tetapi teman-teman perlu ketahui bahwa ketika Anda ngomong tentang supplies, orang yang mendengar Anda, kalau Anda mau supaya dia ngerti, dia harus sudah tahu konteksnya itu apa. Misalkan guys, si Carrie di sini dia ngomong tentang cigarettes. Kalau saya misalkan saya ngomong tentang candies or candies, alright? Mereka udah tahu, atau itu udah menjadi kebiasaan saya. Jadi teman-temanku udah tahu atau penonton tahu. Kalau tidak nanti membingungkan, right? Karena orang pasti pikir larinya ke sini, food, medicine, ataupun hal-hal yang penting untuk kehidupan, right? Jadi orangnya pikirnya langsung ke sini. Makanya you have to be clear. Kamu harus menjadi jelas, right? For example, the refugees are urgently in need of food and medical supplies, right? Kayak gini, ini dia langsung pada food and medical supplies. Ini tentunya tentang food, makanan, and medical supplies itu tentang medicine, ya. Jadi dia langsung merujuk ke sana, right? Setiap kali ngomong tentang supplies, orang pasti berpikirnya ke food, medicine, atau apa saja, right? Akan tetapi kalau Anda mau ngomong tentang sesuatu yang lain, Anda harus clear already. Anda harus udah kayak dimengerti, right? Bahwa Anda ngomong tentang apa seperti cigarettes or whatever, right? Next one, right plus other words. Nah, di sini dia katakan hanging right next to Martha Stewart Living, right? Hanging right next to. Nah, kalau right plus other words, dia memiliki arti yang beda, right? Kata right itu sendiri artinya benar atau kanan atau tepat, right? Akan tetapi kalau dia dihubungkan dengan arti kata-kata yang lain, sebenarnya masih ada banyak, ya. Ini hanya aku give you examples supaya kamu mengerti. Misalkan right away artinya udah berbeda. Itu berarti bukan kanan jauh. Away kan itu jauh. Jadi right away kanan jauh, nggak masuk akal. Kalau right away itu artinya sesegera mungkin, alright? Sesegera. Right now itu artinya sekarang juga, alright? Nggak pakai beberapa menit kemudian. Sekarang, yang sekarang ini, alright? Right next to itu artinya bersampingan langsung, alright? Bersampingan langsung, nggak berjauhan di sana, di sini. Right away tadi apa? Sesegera mungkin, sesegera, nggak nanti, nggak ditunda-tunda lagi. Pokoknya dia paling dekat. Right after itu artinya sesegera sesudah, alright? Sesegera sesudah. Misalkan saya lakukan ini langsung sesudahnya, alright? Jadi dia tidak pakai tunda-tunda. Jadi right itu dia langsung saja, yang entah saat ini atau di samping sini atau pokoknya dia paling dekat, alright? For example di sini, I'll bring back your bag right away, alright? Sekali lagi, I'll bring back your bag right away. Artinya aku akan membawa pulang your bag sesegera mungkin, maksudnya sesegera mungkin, alright? Right away. Atau I'm feeling excited right now. Sekali lagi, I'm feeling excited right now. Artinya saat ini kita ngomong ini, I'm feeling excited atau I'm excited right now. Nah, kalau ini bisa kamu pakai ini atau enggak juga enggak menjadi masalah, right? So, yang paling penting adalah right now berarti kamu saat ini terjadi, right? Atau I'm sitting right next to Joko Widodo, anggap saja ya, Mr. Presiden kita. Nah, I'm sitting right next to itu berarti sesudah saya langsung dia, entah di kiri atau di kanan nggak menjadi masalah, right? Tetapi sesudah saya langsung dia atau sesudah dia langsung saya, nggak pakai jauh-jauhan lagi, ya. Jadi right next to, alright? Kayak itu namanya right next to. Next one, I'll bring back your bag right after I get home, alright? Ini artinya aku akan membawa pulang your bag sesudah. Nah, segera sesudah. Ketika saya tiba di rumah, langsung saya bawa. Nah, itulah yang dinamakan dengan right after. Jadi dia itu paling dekat, hal yang paling dekat. Last one, I think. Ini adalah yang paling akhir. Dying of embarrassment, alright? Dying of embarrassment. Apa arti dari dying of embarrassment? Dying itu artinya apa? Kalau kita terjemahkan ke Indonesia, kalian mungkin berpikir mati, ya, tapi itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah sekarat.
Alright, makanya kayaknya tadi pagi atau saya nonton di Facebook itu salah satu wawancara dari Soekarno. Dia ngomong banyak, dia bilang imperialism is not dead but it is dying, just dying. Sepertinya dia ngomong tentang imperialism atau apa. Imperialism saya pikir, karena dia memang benci banget dengan imperialism, alright. Jadi dia bilang imperialism is dying right now but it is not dead yet, alright. Dia hebat banget ngomong bahasa Inggrisnya juga ya, meskipun aksennya masih kentara, tapi hebat banget dia ngomong tanpa berpikir. Jadi luar biasa Soekarno. Alright, so once again kita kembali ke topik kita. Dying of embarrassment itu artinya, kalau embarrassment itu artinya apa? Bukan kemaluan. Saya pikirnya kemaluan, tapi itu nanti salah dimengerti. Artinya hal-hal yang memalukan, alright. Pokoknya saya merasa malu gitu ya, itu namanya embarrassment. Nah, you have two ways to pronounce this word. Kamu punya dua cara untuk melafalkan kata ini, yaitu bisa embarrassment jadi embarrassment atau embarrassment, nggak menjadi masalah. Terutama kalau untuk aksen British itu adalah embarrassment, alright. Sekali lagi, embarrassment. Nah, kenapa aku tahu dua-duanya? Karena memang kalau kalian tahu sejarahku dulu, bahwa aku dulu lebih suka aksen British karena memang pengajar saya adalah orang British. Tapi kemudian karena pergaulan saya dengan orang-orang, ada orang Amerika, ada orang-orang yang beraksen Amerika, jadi terakhir saya terbawa ke aksen Amerika. Jadi ya kadang saya mencampur adukan keduanya, but tetap dimengerti semuanya karena cuma aksen aja yang berbeda, seperti orang Jawa sama orang Medan atau orang Jawa sama orang Kupang. Alright, so once again, dying of embarrassment, extremely embarrassed or ashamed, right? Jadi kayak gitu, extremely embarrassed. Artinya kalau Anda katakan dying of embarrassment, saya terganggu dengan tadi perumpamaan Jawa dengan Medannya. Meskipun tadi itu Inggris dan Amerika itu beda negara, tapi itu cuma beda aksen doangnya, nggak ada perbedaan semacam bahasanya, nggak ada. Sedikit saja, maksudnya mungkin 80-90% semuanya sama, sedangkan selebihnya yang beda doang. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau ini aksen Amerika atau aksen Inggris, nggak menjadi masalah, right? Now, kita kembali, dying of embarrassment itu artinya extremely embarrassed atau extremely ashamed, right? Artinya dia sangat malu, right? Jadi kalau Anda dying berarti sekarat, kalau Anda bilang dying of embarrassment berarti dia pasti sangat malu, right? Extremely embarrassed atau extremely ashamed. Nah, kenapa si Carrie itu dying of embarrassment? Karena dia di fotonya, dia mintanya foto yang bagus, di make up dulu, tapi ternyata yang dipasang di depannya itu foto yang belum make up dan pokoknya jelek kelihatannya, tidak bagus lah. Makanya dia malu karena dia dipasang right after, jadi sesudah si siapa ini, Martha Stewart leaving. Jadi sesudah ini cewek cantik, sesudah itu langsung dia. Bayangkan sesudah orang tercantik dan kemudian kamu yang mana tidak dikasih make up apa-apa, kamu malu nggak kayak gitu? Makanya baru dipasang di depan majalah lagi, di bagian depan majalah. Makanya dia dying of embarrassment, right? Artinya sangat-sangat malu. For example, I was dying of embarrassment when you behaved like that. Artinya saya malu banget ya ketika kamu bertingkah seperti itu ya. I was dying of embarrassment when you behaved like that. Nah, to be dying of hunger, thirst, boredom, etc. atau embarrassment kayak tadi, itu semuanya memiliki arti dia kayak membesarkan, alright? Extremely atau very, alright? Jadi misalkan dying of hunger itu artinya sangat lapar. Dying of thirst itu artinya sangat haus. Dying of boredom itu artinya sangat bosan, alright? Jadi dying of kalau yang tadi dying of embarrassment itu artinya sangat malu. Nah, kalau ketika Anda mendengar orang bule atau siapa saja ngomong tentang dying of something, itu berarti dia sangat apa? Kayak gitu ya. Jadi for example, do you want a cup of tea? Atau kadang orang Inggris ataupun orang Australia dia bilang do you fancy or fancy, alright? Do you fancy? Tapi biasanya mereka aksen itu nggak diubah-ubah. Kalau untuk aksen
Inggris. Jadi do you fancy, right? Kalau Amerika pasti dia ngomong do you fancy. Do you fancy a cup of tea, right? Atau do you want a cup of tea? Memiliki arti yang sama. I'm dying of thirst, right? I'm dying of thirst. Aku haus banget, right? Kamu mau minum nggak kayak gitu ya? Kamu mau secangkir teh nggak? Aku udah haus banget kayak gitu ya. Aku haus banget. Let's do something fun, right? Mari kita buat sesuatu yang menarik. I'm dying of boredom. Aku udah bosan banget. Let's go grab some pizza, alright? Once again, let's go grab some pizza, alright? By the way guys, ini bisa lafalkan. Tapi kebanyakan kalau orang bule lafalkannya dengan grab, alright? Grab. Meskipun kita di Indonesia ada juga yang lafalkan dengan grab, tapi tetap dimengerti. Karena ada juga aksen, terutama dulu itu kebanyakan bunyi-bunyi seperti itu kadang memang dilafalkan dan kayak grab, kayak gitu ya. Tapi kebanyakan sekarang itu dilafalkan dengan grab, right? Let's go grab some pizza. Artinya mari kita pergi ambil atau beli some pizza gitu. Ambil some pizza gitu ya. I'm dying of hunger. Artinya aku lapar banget. Aku udah lapar banget, alright? Nah, itu kira-kira yang kita bahas hari ini. So I hope you understand today's lesson. Aku harap teman-teman mengerti pelajaran hari ini. And untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk join program Lancar Tanpa Grammar, right? Lancar ini adalah program luar biasa, Lancar Tanpa Grammar. Terutama Anda yang masih awal, yang mau belajar, mau lancar ngomong bahasa Inggris, wajib join ini. Nah, kalau Anda udah belajar udah sejak zaman batu dan belum lancar juga wajib join ini karena Anda akan lancar di sini. Dijamin lancar ngomong bahasa Inggris di sini. Langsung saja hubungi 0813 8719 8968. Anda tidak akan menghafal rumus-rumus grammar yang terlalu ribet. Anda tidak akan dituntut untuk menghafal kosakata yang terlalu membosankan. Tidak akan ada semua hal itu. Anda akan diajarkan di dalam satu sistem untuk bisa lancar ngomong bahasa Inggris, alright? Dan semuanya itu dengan sangat tanpa pusing, alright? Intinya adalah tanpa stres, tanpa pusing, alright? Jadi silahkan langsung saja hubungi nomor WA 0813 8719 8968. Tulis sekarang dan langsung saja WA ya, aku tunggu di sana. Dan terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk bagikan video ini dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya di bagian sini dan like our Facebook page dan juga nyalakan loncengnya. Dan begitu saja. Till next time. Bye bye. Hey, the usual please. Having smoked all my cigarettes during our workout, I stopped for fresh supplies when there I was, hanging right next to Martha Stewart living, Carrie Bradshaw dying of embarrassment.